Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kali ini Pak Agus akan melanjutkan pelajaran untuk matematika kelas 7. Dan kita akan belajar bagaimana membandingkan bentuk pecahan. Anak-anak, saya ingatkan sebelumnya, berikan dukungan video ini dengan menekan tanda subscribe ya. Berikan lonceng dan like serta komen agar anak-anak bisa mendapatkan konten video terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Mengingat bentuk pecahan. Nah anak-anak, tentu sudah tidak asing lagi ya. Jadi manakala kita disajikan satu bangun, ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang, yang sama besar, maaf kok sama panjang ya. Ini luasnya, ini satu bangun ini dibagi menjadi 4, ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini yang saya arsir ada 2 bagian, berarti ini adalah 2/4. Kemudian persegi ini saya bagi menjadi 4 bagian. Ini yang saya arsir adalah 3, maka ini menyatakan pecahan 3/4. Persegi ini saya bagi menjadi 8 bagian yang sama. Yang saya arsir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini menunjukkan pecahan 5/8. Nah, selanjutnya ini juga ada 8 bagian. Ini yang saya arsir menjadi 4. Maka ini adalah 4/8 ya, ingat itu ya. Kemudian ini anak-anak, ini juga satu bangun ya, dimana ini luasnya sama. Ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bagian. Kemudian di sini yang saya arsir 2, maka ini menunjukkan pecahan 2/5. Kemudian ini bangun segi 6 beraturan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah menyatakan pecahan 3/6 ya, karena yang saya arsir ini 3 dari 6 bagian. Nah ini sekarang kalau dinyatakan dalam lingkaran anak-anak, ini ya, ini berarti menyatakan pecahan berapa nih? Ya, ini adalah pecahan sepertiga ya, 1 dari 3 bagian. Kemudian ini menyatakan pecahan 5/8. Ini ada 5 dari 8 bagian. Kemudian ini 5/6 ya, karena 1, 2, 3, 4, 5 dari 6 bagian. Kemudian yang terakhir ini adalah 5/12. Ini 5 dari 12 bagian. Nah, tentu ini sudah pernah diperoleh ya pada anak-anak sekalian waktu di SD dulu ya. Nah, untuk seperti ini anak-anak, ini bukan menyatakan pecahan setengah ya. Ini bukan menyatakan pecahan. Mengapa? Karena pembagian ini dan ini tidak sama anak-anak. Jadi untuk menyatakan pecahan itu harus dibagi dengan bagian yang sama. Ini kan kamu lihat ini semuanya kan dibagi dengan luas daerah yang sama. Berarti kalau ini bukan menyatakan pecahan setengah. Oke anak-anak, kita lanjut sekarang bagaimana pecahan yang ekivalen anak-anak. Anak-anak perhatikan, ini saya mempunyai lingkaran ya, lingkaran 1, 2, 3, 4. Ini masing-masing kalau ini saya bagi menjadi 2 bagian. Ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Ini saya bagi menjadi 6 bagian. Ini saya bagi menjadi berapa? 8 bagian ya. Ini berarti nilainya setengah, 2/4, 3/6, dan 4/8. Anak-anak perhatikan, luas daerah yang diarsir warna merah ini, luasnya ini dan ini bagaimana? Luas ini dan ini dan ini dan ini kan sama ya. Artinya luas lingkaran 1, 2, 3, dan 4 ini kan mempunyai, perhatikan ini ya, bentuk dan ukurannya kan sama itu. Bentuk dan ukurannya sama. Jadi luas ini dan ini dan ini dan ini sama ya. Kalau begitu luas ini dan ini sama Pak. Kalau begitu iya. Kalau begitu apa artinya? Artinya ya setengah itu nilainya sama dengan 2/4. Sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Setengah sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Nah, kalau anak-anak teruskan, kamu perhatikan antara bagian pembilang dan penyebut. Kalau di sini 1, 2, kalau di sini 2, 4, kalau di sini 3, 6, kalau 4, 8, kan ini 1, ini 2 bagiannya. Nah, ini bisa diteruskan, misalkan di sini 8, ya di sini 16.
Kalau di sini 15 ya 30. Ya, dan seterusnya anak-anak. Kalau di sini 50 ya 100, kalau di sini 75 ya 150. Kalau di sini 500 ya 1000 dan ya di sini tentunya nanti banyak sekali itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya, pecahan yang ekivalen atau pecahan yang sama. Sekarang kita membandingkan dua pecahan anak-anak. Yang dimaksud membandingkan dua pecahan itu nanti disajikan dua buah pecahan dan kita disuruh menentukan mana di antara dua pecahan itu yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Misalkan disajikan pecahan 2/3 dengan 3/5. Ini mana nanti yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Disajikan pecahan 5/6 dan 7/8. Nanti kita disuruh menentukan dari dua pecahan ini mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, anak-anak untuk menyelesaikan soal ini langkah yang ditempuh. Anak-anak menyamakan penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu disamakan. Itu caranya dengan mencari KPK. Ya, jadi kita nanti mencari pecahan yang ekivalen dengan 2/3 dan pecahan yang ekivalen dengan 3/5 dengan catatan penyebutnya harus sama. Ya, ini kalau kita cari berapa? Kita buat KPK-nya berarti 15 ya. Nah, jadi kalau untuk ini nanti kita temukan penyebutnya 15 ini. Kalau ini 15 kan 3-nya untuk menjadi 15 dikalikan 5, maka 2-nya dikalikan 5 ini menjadi 10 ya. Ini kalau 15, 5-nya dikalikan 3, tentu 3-nya menjadi 9. Nah, di sini kan sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, anak-anak tinggal membandingkan pembilang. Nah, nampak nyata bahwa 10 kan lebih besar dari 9 ya. Maka 10/15 lebih besar dari 9/15 atau 2/3 lebih besar dari 3/5. Sekarang 5/6 dengan 7/8 anak-anak. Ini kita jadikan berapa ini? Ini 24 ya. Ya, kita jadikan 24. Nah, ini kok bisa 20? Ya, karena ini kita kalikan 4, maka ini kita kalikan 4 20 ya. Ini berarti dikalikan 3 maka dikalikan 3. Lah, nampak nyata kan? Ini sudah sama. Sekarang 20 21. Maka pecahan yang ini 20/24 ini lebih kecil dari 21/24 atau 5/6 lebih kecil dari 7/8 ya. Nah, sekarang dalam bentuk umum misalkan begini, kita mempunyai pecahan 8/A dengan 5/A. Anak-anak tinggal lihat saja ya, berapapun nilai A asalkan ini sama, bandingkan saja pembilangnya. Ini kan 8 lebih besar dari 5, maka 8/A lebih besar dari 5/A. Kita tidak tahu A, kecuali tidak boleh 0 ya. Kalau dalam pecahan itu tidak boleh 0, penyebutnya tidak boleh 0. 27/P dengan 49/P loh, kok ininya sudah sama. Kemudian pembilangnya bandingkan, di sini 27, di sini 49. Nah, sudah barang tentu ini lebih kecil dari 49/P. Gitu ya. Jadi perhatikan anak-anak, untuk membandingkan pecahan, langkah yang dilakukan adalah dengan menyamakan penyebut. Caranya dengan mencari KPK. Nah, setelah itu nanti sama, bandingkan pembilangnya, maka pembilang yang besar itu mempunyai nilai yang besar ya. Pembilang yang kecil tentu mempunyai nilai yang lebih kecil. Gimana? Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang triknya begini anak-anak. Jadi misalkan ini saya ngambil 2/3 ya, di sini 3/5 misalnya saja begini. Saya akan bandingkan mana dari pecahan ini yang lebih besar, mana yang lebih kecil dengan tidak menyamakan penyebut. Prinsipnya sebetulnya menyamakan penyebut sama, hanya saya itu memperhatikan pembilangnya saja. Ya, jadi saya kalikan 5 dengan 2 kan ketemunya 10. Saya kalikan 3 dengan 3 kan ketemunya 9. Nah, ini kan sama dengan perhitungan dasar ini. Karena di sini saya hanya menghitung pembilangnya saja ya. Nah, sudah kelihatan bahwa 10 itu lebih dari 9. Ya sudah, berarti 2/3 lebih dari 3/5 begitu. Sekarang saya mempunyai 3/4, saya mempunyai 5/6. Ya. Bagaimana untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya? Kalau dibandingkan ya sudah, ini kita kali silang saja anak-anak. Jadi ini kalau dikalikan nanti ketemunya berapa? 18. Ini kalau dikalikan ketemunya 20. Loh, 18 kok kurang dari 20? Wah, sudah barang tentu 3/4 nanti lebih kecil dari 5/6. Gitu anak-anak ya.
Sekarang kita mempunyai soal ini, coba anak-anak. Perhatikan ini. Di sini 4/7, di sini 5/9. Ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, coba. Ini kamu kalikan saja. Ini kan nanti ketemunya 36, ini 35. Berarti lebih besar 36 ya. Maka 4/7 lebih besar dari 5/9. Ya. Sekarang 9/25 dengan 4/11. Kamu kalikan, ini berapa? 99, ini berapa? 100. Nah, berarti di sini kan lebih besar kan? Maka 9/25 lebih kecil dari 4/11 ya, karena di sini 199. 12/33 dengan 2/5. Nah, ini kalau kita kalikan berapa? 60 ya. Kalau kita kalikan di sini, oh ini hasilnya tadi. Ini lebih kecil ya. Ini kalau kita kalikan berapa? 60, kita kalikan 66. Sudah barang tentu ini lebih kecil. Gimana anak-anak? Paham ya? Jadi trik kali silang itu kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Anak-anak perhatikan, untuk bilangan yang berpola, maksudnya berpola itu nanti artinya tidak sembarang pecahan ya. Jadi ini hanya untuk khusus saja. Misalkan begini, setengah dengan 3/4. Maksudnya pola begini, kok di sini urut 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya kerjakan seperti cara di atas, kalau saya samakan penyebutnya kan ketemunya di sini 4 ya. Ini tetap 3/4, ini tak kalikan 2, maka 2 kan 2/4 kurang dari 3/4. Artinya setengah kan lebih kecil dari 3/4. Anak-anak perhatikan saja pola bilangannya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti angka yang gede ini mempunyai nilai lebih besar dari angka yang lebih kecil. Oh, kalau begitu misalkan ini saya buat angka yang lebih besar, wah 1995, 1996, 1998 gitu ya. Lu kok bisa cepat ketemu seperti ini, kok ini kurang ya? Sudah anak-anak lihat saja polanya kan urut ini 5, 6, 7, 8 ya sudah toh. Ini dengan ini kan persis sama soalnya. Kamu lihat ini. Ya, ini kan urut 1, 2, 3, 4, ini kan 199, ini kan 5, 6, 7, 8 gitu saja. Kemudian ini perhatikan. Nah, sekarang saya balik ini anak-anak. Ini yang lebih gede di sini, 6, 7, 8, 9. Nah, sama saja kan, berarti posisi ini saya letakkan sini, ini saya letakkan sini kan begitu anak-anak. 9458, 9459, 9456. Oh, berarti ini jelas yang lebih besar. Nah, mengapa? Lah ini yang lebih besar kok. Nah, jadi kalau ini namanya bilangan berpola itu, ini gampangannya istilahnya tuh akal-akalan gitu saja ya. Jadi kita tidak usah mencari penyebut yang sama, tidak usah pakai kali silang. Nanti kalau dikali silang, wah ketemunya banyak sekali. Tidak usah kelihatan, asalkan ini berpola ya. Artinya berpola itu aturannya ada aturan tertentu. Ya, dipahami anak-anak ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana mengurutkan pecahan anak-anak ya. Jadi contohnya, urutkan pecahan berikut dalam urutan menurun. Kalau urutan menurun itu berarti dari pecahan yang nilainya tinggi ke yang nilainya rendah. Nanti kalau urutan naik ya dari yang nilainya rendah ke yang nilainya tinggi. Ini misalnya ada 2 soal ya, kamu disuruh mengurutkan dengan urutan menurun. Nah, caranya perhatikan anak-anak. Misalnya nih yang A ya. Untuk mengurutkan pecahan ini, langkah yang dilakukan kembali seperti yang semula tadi. Ini kamu samakan ini ya, penyebutnya ya. Jadi penyebutnya kamu lihat di sini ada 4, ada 6, ada 2. Kita cari KPK-nya. 4, 6 dan 2 itu berapa? 12 ya. Ya, 12. Berarti ini kita ubah penyebutnya menjadi 12. Maka ini 4-nya menjadi 12 dikali 3, 3-nya menjadi 9, 6-nya 12 kali 2, 5-nya jadi 10, 2-nya jadi 12 kali 6, 1-nya jadi 6. Nah, kan penyebutnya sudah sama anak-anak. Tinggal bandingkan saja pembilangnya. Maka pembilang yang mempunyai nilai tinggi ya, itu urutannya tentu yang paling besar gitu ya. Kita tinggal ngurutkan toh menjadi 10/12, 9/12, 6/12 ya. Kita kembalikan ke bentuk semula. 10/12 itu berapa? 5/6 ya, sudah berarti 5/6. Kemudian ini 3/4, kemudian setengah. Urut-urutannya dari urutan menurun, berarti dari tinggi ke rendah ini hasilnya.
Sekarang ini perhatikan 2 per 3, 5 per 6, 3 per 8, 7 per 12 anak-anak. Nah kita tentunya kita samakan lagi ini ya, kita samakan penyebutnya nanti menjadi berapa ini? 24 ya, ini betul KPK nya 24, nah betul 24. Maka ini kalau 24 kan 8, ini menjadi 16, ini 6, berarti 4 ini menjadi 20, 8, 24, 3 ini menjadi 9, 12 kok 24, ini berarti 2 ya, menjadi 14, kan begitu. Nah sekarang ini sudah sama, penyebutnya sudah sama, anak-anak tinggal bandingkan saja pembilangnya. Oh nilai tertinggi ternyata 20 per 24, berarti urutan paling tinggi adalah 5 per 6. Disusul 16 per 24, disusul dengan 2 per 3. Kemudian 14 per 24, 7 per 12. Kemudian 9 per 24, 3 per 8. Nah ya, caranya seperti ini anak-anak. Jadi kita tegaskan bahwa untuk mengurutkan pecahan itu langkahnya samakan penyebut dengan mencari KPK. Lah nanti kalau penyebutnya udah sama baru dibandingkan pembilangnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak perhatikan ini trik lain dalam mengurutkan pecahan itu kita bisa menggunakan kali silang ya. Kali silang kemudian kita nanti bandingkan pembilangnya. Contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan kita punya pecahan 3 per 11, 5 per 13, 4 per 15. Ini kan akan menjadi masalah kalau kamu lakukan diurutkan ini tapi dengan menyamakan penyebut. Wah nanti KPK-nya berapa Pak? Kan besar sekali ya. Nah, kan besar, ini dikalikan ini besar. Bisa anak-anak lakukan pakai cara tadi. Nah sekarang triknya kita menggunakan kali silang itu seperti pertandingan. Perhatikan anak-anak ya. Sekarang saya akan membandingkan dulu antara 3 per 11 dengan 5 per 13. Perhatikan. Ini kalau saya bandingkan dengan teknik kali silang ya. Ini kalau saya kalikan kan ketemunya berapa? 55. Ini saya kalikan ketemunya berapa? 39. Berarti kan ini lebih besar. Ya. Berarti kan 3 per 11 ini nilainya kan lebih kecil dari 5 per 13 ya, maka saya anggap ini berarti lebih unggul. Ini urutan pertama, ini urutan kedua. Katakanlah ini juara 1, ini juara kedua, enggak apa-apa lah. Nah sekarang udah ketemu ini kan, kita bandingkan sekarang yang ini, yang lebih unggul, yang juara 1 tadi dengan yang 4 per 5 ya. Ini saya ambil 5 per 13, saya ambil lagi, kita bandingkan dengan 4 per 15. Ya, bandingkan sekarang katakanlah ya ada pendatang, ada penantang baru. Ya, kita kalikan ini ketemunya berapa? 52. Ini kita kalikan 75. Oh, ternyata ini masih lebih unggul. Ya, ternyata 5 per 13 masih lebih unggul dari 4 15. Loh, kalau begitu jelas ini yang juara masih juara umum, katakanlah juara bertahannya ini kalau ini dalam pertandingan. Berarti ini lebih unggul, tetap lebih unggul dari ini kan. Nah ini yang kalah. Sekarang yang ini dan yang ini kita bandingkan lagi anak-anak, mana nanti yang lebih unggul ya. 3 per 11, kemudian di sini 4 per 15 kita bandingkan lagi ya. Kita kalikan, ini berapa ini? 44, ini kita kalikan 45. Oh ternyata yang lebih unggul 3 per 11. Nah, kalau begitu ini tadi urutan pertama, ini menjadi lebih unggul ya tadi ya. Berarti ini menjadi urutan kedua, ini menjadi urutan ketiga ya. Sehingga urutannya 5 per 13, 3 per 11 dan 4 per 15 ya. Gitu anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Kita lanjut anak-anak dengan menyisipkan pecahan. Contoh soalnya begini ya, perintahnya sisipkan 1 pecahan, kemudian sisipkan 2 pecahan dan 3 pecahan di antara sepertiga dan setengah. Ini maksudnya sebetulnya ada 3 soal anak-anak ya. Baik, sekarang kita jawab ya satu persatu. Kita menyisipkan 1 pecahan. Perhatikan caranya ya. Di sini antara sepertiga dan setengah ya. Nah di antara sepertiga dan setengah itu nanti kalau disisipkan 1 pecahan itu nilainya berapa? Prinsip kerjanya atau cara menyelesaikannya sama seperti yang awal-awal tadi. Kita mencari
kita utik-utik penyebutnya. Nah, ini kita penyebutnya ya, kita samakan dulu. Nanti penyebutnya setelah kita samakan, kita bandingkan pembilangnya. Kalau ini kita cari KPK-nya, kan ketemunya 6. Coba kita ubah dulu menjadi 6. Kalau kita ubah menjadi 6, ya, jadi sepertiganya menjadi 2/6, setengahnya menjadi 3/6. Ingat, ini adalah pecahan yang sama atau ekivalen. Ini penyebutnya sama, tapi perbedaan pembilang masih menyulitkan kita untuk menyisipkan angka. Karena antara 2 dan 3 itu kan kamu kesulitan. Ini tak sisipkan berapa ya? Ya, antara 2 dan 3 kan kesulitan ini. Nah, maka 6 ini kita perbesar. Oh, kalau begitu saya jadikan 12. Itu boleh. Ya, kalau di sini 12 kan ininya 4. Ingat, 4/12 nilainya sama dengan 1/3. Ini masih pecahan yang sama. Kemudian yang setengah kita ubah menjadi 6/12. Nah, ini kan nampak nyata, anak. Di sini sudah sama-sama 12, di sini kok 4, di sini kok 6, maka satu pecahan adalah 5/12. Jadi satu pecahan yang dapat disisipkan antara 1/3 dan 1/2 atau 1/3 dan setengah adalah 5/12. Caranya begitu. Sekarang kalau menyisipkan 2 pecahan, caranya bagaimana? Caranya penyebutnya kita besarkan lagi, anak-anak. Ya, jadi kita besarkan lagi, kita ubah menjadi 18. Nah, kalau 18 itu kan pembilangnya 6. Ingat, ini kan 1/3 dengan 6/18 kan ekivalen atau nilainya kan sama. Kemudian yang setengah kita ubah menjadi 9/18. Ya, jadi bermula dari ininya penyebutnya kamu besarkan lagi. Nah, kan udah nampak nyata. Di sini kok ada 6, di sini 9. Nah, tinggal ngurutkan saja. Berarti kan 7/18, 8/18. Ini adalah 2 pecahan yang dapat disisipkan antara 1/3 dan setengah. Maksudnya seperti itu. Kalau kita nyisipkan 3 pecahan, maka ini kita besarkan lagi. Menjadi berapa? Ya, menjadi 24. Maka sepertiganya berubah menjadi 8/24. Setengahnya menjadi 12/24. Anak-anak tinggal ngurutkan saja ini urutan pembilangnya. Setelah 8 maka 9/24, 10/24, 11/24. Ini ada 3 pecahan yang dapat disisipkan antara 1/3 dan setengah. Begitu anak-anak, ya, bisa dipahami ya. Jadi di dalam menyisipkan pecahan itu sesuaikan penyebutnya antara 2 pecahan yang dimaksud. Artinya menyesuaikan ya tadi. Oh, kok ini 6 belum mau, ya dibesarkan 12 ya. Kalau ini diminta 2 ya dibesarkan lagi penyebutnya, dibesarkan lagi penyebutnya. Itu maksudnya seperti itu. Ya, selanjutnya sisipkan pecahan yang terletak di antaranya. Yang warna merah itu kan bisa disisipkan. Ya. Nah, sekarang misalkan satu lagi contoh, anak-anak. Sisipkan satu pecahan antara 2/3 dengan 3/4. Ini kalau kita ubah 12, coba mau ndak? Ini kan 3 dan 4, pasti kamu berpikir 12 ya. Nah, 12. Kalau 12 ini 4 berarti kan 8. 12 kan ini 9. Nah, di sini 8, 9. Nah, masih kesulitan ya, masih kesulitan menyisipkan. Karena antara rentang 8, 9 di sini untuk mencari angka di antaranya kamu kesulitan. Nah, ini maka 12 dibesarkan. Oh, menjadi 24 ya. 2/3-nya kita ubah menjadi 16/24, 3/4 kita ubah menjadi 18/24. Nah, di sini bisa disisipkan 17/24 ya. Nah, demikian anak-anak ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Kalau anak-anak masih bingung, silahkan diputar ulang video ini. Jika video ini bermanfaat anak-anak, silahkan dibagikan pada teman-temanmu yang lain ya, agar kawanmu juga bisa memahami ini beberapa masalah yang ada pada pecahan. Sekali lagi saya ingatkan, berikan dukungan pada video ini dengan menekan tanda subscribe ya, lalu lonceng yang ada di sampingnya, kasih like dan komen agar anak-anak bisa mengikuti video-video terkini dari channel Matematika 100. Oke anak-anak, sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.